Banyak dari kita pasti pernah merasa putus asa dalam perjalanan mengejar mimpi, cita-cita, karir, yang akhirnya membuat keputusan untuk quit. Nah, di buku ini, kita akan dibawa pada perjalanan suatu perusahaan yang penuh liku, penuh rintangan, namun berakhir pada keberhasilan. Dan aku yakin, isinya akan memotivasi kalian semua. Hello, it's me Ai. Video ini adalah video pertama di segmen Buka Buku, di mana aku akan membahas intisari dari buku yang pernah aku baca, berikut apa yang aku pelajari di dalamnya. Dan ini adalah buku pertama, Shoe Dog by Phil Knight. Yap, kalian pasti notice logo shoes ini. Buku ini ditulis sendiri oleh co-founder salah satu perusahaan sepatu terbesar di dunia, yaitu Nike. Buku ini adalah memoir di mana Phil menceritakan sendiri jatuh bangun berdirinya perusahaan Nike dalam 385 halaman. Phil mengawali buku ini dengan menceritakan ketertarikannya pada dunia lari. Namun, meski dia memiliki kecintaan pada dunia lari, dia terus mengeksplor dirinya dan lingkungannya untuk mencari pengalaman. Dia pernah menjadi atlet lari, salesman, akuntan, hingga menjadi dosen. Tapi Phil tetap merasakan callingnya atau panggilan jiwanya itu di dunia lari. Nah, calling ini juga yang membimbing dirinya untuk memulai bisnis sepatu ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa eksplorasi diri merupakan hal yang penting. Karena dengan itu kita bisa menemukan calling kita masing-masing atau panggilan jiwa kita. Nah, sebagai seorang atlet, Phil ini menyadari bahwa sepatu lari yang ada di market pada saat itu tidak terlalu bagus untuk para pelari. Kemudian dia menemukan bahwa sepatu lari buatan Jepang itu memiliki kualitas yang bagus. Dan inilah crazy idea-nya Phil, yaitu mengimpor sepatu buatan Jepang untuk dipasarkan di marketnya Amerika. Akhirnya, Phil membuat kontrak dengan brand sepatu Jepang yaitu Onitsuka. Tapi ada yang menarik nih di sini. Saat Phil mengurus kontrak dengan Onitsuka, Phil ini mengatakan bahwa dirinya berasal dari perusahaan yang bernama Blue Ribbon, di mana perusahaan Blue Ribbon ini sudah memiliki kantor di East Coast di US. Padahal sebenarnya dia belum punya kantor yang disebutkan tadi. Kemudian saat Onitsuka bertanya apakah Blue Ribbon juga punya kantor di West Coast, Phil juga bilang bahwa Blue Ribbon juga punya kantor di West Coast, padahal nyatanya belum ada. Jadi sebenarnya di sini Phil itu tidak mau kehilangan kesempatan pada targetnya. Jadi dia say yes aja dulu baru menindaklanjuti perkataannya. Jadi perlu dicatat di sini bahwa Phil memang mengatakan sesuatu yang memang belum ada. Tapi begitu dia kembali dari Jepang ke US, dia langsung mengajak timnya untuk membuat kantor di tempat yang sudah disebutkan tadi. Jadi saat Onitsuka ke Amerika untuk mengunjungi Nike, memang kantor itu sudah ada gitu. Dalam perjalanan membangun Nike, Phil ini ditemani oleh orang-orang yang bagus di bidangnya masing-masing. Pertama, Phil sendiri. Sebagai lulusan MBA, Phil mengetahui dengan baik apa sih yang perusahaannya ingin capai, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan target tersebut. Jadi dia tahu gimana cara menjalankan bisnisnya. Lalu ada Bill Bowerman, di mana Bill Bowerman ini adalah pelatih larinya Phil Knight. Sebagai seorang coach, Bowerman ini tahu dengan persis sepatu seperti apa sih yang dibutuhkan oleh atlet sebenarnya. Bahkan Bowerman ini sering kali membuat eksperimen di sepatunya untuk dicobakan kepada atlet-atlet bimbingannya. Jadi tahu apa kurangnya, apa yang bagus, seperti itu. Bahkan salah satu produk Nike yang memiliki alas sepatu berbentuk waffle itu juga diciptakan oleh Bowerman menggunakan mesin pembuat waffle. Jadi dengan ini Phil itu nggak perlu khawatir untuk masalah inovasi karena adanya Bill Bowerman tadi. Kemudian juga ada Dale Hayes, di mana dia merupakan akuntan hebat yang pernah satu perusahaan dengan Phil semasa Phil menjadi akuntan dulu. Jadi adanya tim yang solid itu sangat penting untuk bisa mencapai goal perusahaan, terlebih saat perusahaan itu menemui masalah. Jadi pernah saat Nike ini berseteru dengan Onitsuka, salah satu pegawai pertama Nike itu malah bergabung sama Onitsuka. Nah, ini bisa jadi masalah besar untuk perusahaan. Namun, Phil dan tim yang tersisa itu saling bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masalah-masalah yang ada karena mereka punya faith di Nike ini. Phil juga berhasil memimpin timnya karena Phil itu memiliki respect kepada mereka dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melaksanakan tugas masing-masing. Phil mengatakan di buku ini, "Don't tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with their results." Jadi Phil itu nggak ngomong bagaimana timnya harus bekerja, melainkan apa yang harus dikerjakan, kemudian menyerahkan dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukannya dengan cara mereka sendiri.
Di awal-awal tahun film membangun Nike, aka Blue Ribbon, Phil Knight ini harus menjaga keuangan demi perusahaan rintisannya, seperti mengajar di Stanford, kemudian jadi akuntan di Pricewaterhouse. Jadi Phil ini mengambil pekerjaan lain sembari menjalankan Nike. Namun pada akhirnya, setelah situasinya dirasa pas, Phil Knight mengambil resiko dengan keluar dari Pricewaterhouse. Hal ini dilakukan Phil supaya dia bisa bekerja full-time di Nike, yang sudah seperti anaknya sendiri. Hal yang bisa dipelajari di sini adalah, demi mendapatkan apa yang kita mimpikan, kita harus berani take a risk, tapi nggak boleh buru-buru, harus tetap realistis dalam mengambil resiko tersebut. Di buku ini diceritakan berulang kali masalah datang, mulai dari digugat Onitsuka ke pengadilan, hutang ke bank sampai $1 juta, dan hampir melibatkan FBI, sampai terjerat masalah bea cukai dan didenda $25 juta. Namun Phil tetap gigih bertahan dan memutar otak gimana caranya supaya Nike bisa tetap bertahan. Dia nggak langsung quit alias menyerah dengan masalah yang ada. Apakah Phil nggak stres, takut? Ya tentu, tapi dia tetap gigih bertahan. Semua dilakukan demi Nike. Bahkan Phil baru bisa menikmati untungnya di Nike ini setelah 10 tahun. Karena uangnya selalu diputar terus untuk menjaga cash flow perusahaan. Phil juga mengatakan, harapanku adalah ketika aku gagal, jika aku gagal, aku akan gagal dengan cepat sehingga aku akan punya cukup waktu untuk mengimplementasikan semua pelajaran yang aku peroleh dengan susah payah. Terlepas dari kesuksesannya yang begitu besar dalam mendirikan Nike, ternyata Phil ini punya penyesalan mendalam atas keluarganya, yaitu atas meninggalnya putra tersayang Matthew Knight. Karena begitu banyak waktu yang diberikan untuk membangun Nike, Phil ini merasa kurang dalam memberikan perhatian atau waktunya kepada si anak Matthew Knight ini. Phil juga sebenarnya mengharapkan dia bisa memiliki waktu lagi untuk memecahkan kode rahasia Matthew Knight. Jadi di sini diajarkan, it's okay kalau kita mau ngejar ini, ngejar itu, mengejar cita-cita, mengejar mimpi, tapi tetap jangan lupa orang terdekat kita. Karena pada akhirnya, yang paling berharga adalah orang-orang terdekat kita. Ada satu quote yang aku paling suka di buku ini, yaitu, "The cowards never started and the weak died along the way." Yang belum pernah baca buku ini, aku bener-bener merekomendasikan kalian untuk baca. Meski kalian gak suka buku bisnis ataupun biografi, buku ini tetap worth reading karena kalian bisa belajar banyak banget wisdom di buku ini. Dulu ini gak ada di wishlist buku aku beli buku ini karena ini rekomendasi salah satu teman dekatku dia, but it turned out to be one of my favorite books. Dan untuk kalian yang udah pernah baca buku ini, kalian bisa share pendapat kalian tentang buku ini di kolom komentar. Dan itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian suka juga. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, komen di bawah, dan subscribe. And thank you so much for watching this video. Bye.